Ya, mengejar mimpi untuk sukses. Dan itu tidak akan pernah bisa akan terjadi kalau kita tidak mau melangkah memulainya. Kejar mimpi suksesmu dengan bekerja di Korea Selatan. Memang bukan hanya di Korea Selatan saja, ada di Jepang, ada di Jerman juga, dan banyak negara-negara tujuan untuk pekerja migran Indonesia mengadu nasib dan mencapai kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di Dopa YouTube channel, di kesempatan hari ini Didi bakal buat video lagi untuk teman-teman yang lagi pusing ya. Pusing mikirin apa? Pusing mikirin kerja apa di Indonesia gitu. Ngelamar kerja di kawasan industri harus bayar upeti, harus bayar biaya masuk, harus punya orang dalam. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum. Seperti 2011 lampau, Didi juga pernah mengalaminya. Sehingga Didi waktu itu sangat terpuruk, dalam artian sudah menyerah dalam mencari kerja dan memutuskan untuk wira swasta. Ternyata wira swasta pun tidak semulus yang dibayangkan. Jatuh bangun sampai akhirnya memilih kembali untuk mengejar mimpi. Ya, mengejar mimpi untuk sukses. Dan itu tidak akan pernah bisa akan terjadi kalau kita tidak mau melangkah memulainya. Kejar mimpi suksesmu dengan bekerja di Korea Selatan. Ya, ada 2 jalur program resmi pemerintah yang bisa digunakan sebagai jembatan kita mencapai mimpi kita bisa sukses bekerja di Korea Selatan. Memang bukan hanya di Korea Selatan saja, ada di Jepang, ada di Jerman juga, dan banyak negara-negara tujuan untuk pekerja migran Indonesia mengadu nasib dan mencapai kesuksesannya. Akan tetapi Didi memilih Korea Selatan. Bukan satu-satunya negara dengan gaji yang besar, bahkan bisa 10 kali lipat dibandingkan gaji di Indonesia ya. Di Indonesia katakanlah UMR di sana mulai dari 2 jutaan sampai dengan 5 jutaan ya. Ketika sampai di Korea, memang di Korea pun sama. Awalnya kecewa. Kenapa? Setelah sampai di Korea, UMR Korea pun cuma 1,8 jutaan. Tapi won ya, won. Oke. 2 jalur yang disebutkan tadi adalah G2G dan P2P. Namun pada kali ini yang akan kita bahas adalah G2G. Ya, government to government ke Korea Selatan yang mempunyai 2 pilihan bidang kerja, yaitu fishing dan manufaktur. Fishing juga mempunyai bidang di dalamnya, ada 2 pilihan bidang, penangkapan dan budidaya. Begitupun dengan manufaktur, ada banyak pilihan bidang di dalamnya. Akan tetapi ketika kita sudah sampai di Korea Selatannya sendiri, itu beda pasal ya. Kita boleh menentukan pilihan ketika di Indonesia, akan tetapi setelah sampai di Korea Selatan, tetap yang punya pekerjaanlah yang menentukan. G2G atau government to government yang berarti adalah program kerja dari pemerintah, di mana pihak dari Korea yang selanjutnya disebut dengan HRD Korea bekerja sama dengan pihak pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai badan penyelenggara teknis. Badan penyelenggara teknis mulai dari rekrutmen melalui ujian EPS topik ya. Itu rekrutmen secara selektif melalui ujian EPS topik yang diadakan hampir setiap tahun ya. Baik itu yang fishing maupun manufaktur. Oke. Adapun untuk P2P memiliki arti person to person adalah program dari pihak antara perusahaan pribadi atau perseroan terbatas atau PT yang bekerja sama langsung dengan HRD Korea.
Dan baru-baru ini yaitu ada penambahan kuota untuk P2P pengelasan galangan kapal yang dipekerjakan di pengelasan galangan kapal menggunakan visa E7 strip 3, yaitu pekerja terampil atau pekerja profesional ya. Dan tentunya untuk persyaratan mendasar mengikuti program P2P pengelasan ini ataupun shipbuilding ini itu adalah sudah mempunyai basic di pengelasan atau welder ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mulai mau bermimpi untuk bekerja ke Korea Selatan, tinggal pilih saja. Ada dua bidang, P2P dan G2G ya. Kalau misalkan teman-teman mau sabar, mau mengikuti prosesnya, belajar dulu bahasanya, mengikuti ujiannya pun tidak sekali, ujiannya dari mulai ujian EPS topik bahasa sampai dengan skill test, wawancara, dan mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, yang punya kesibukan dengan pekerjaannya, mungkin agak bingung gitu untuk mengikuti program G2G ini. Bagaimana saya mengikuti program ini sementara saya tidak punya waktu untuk belajar bahasanya, saya tidak punya waktu untuk datang ke LPK untuk kursus, atau saya tidak punya waktu bahkan untuk belajar mandiri pun saya tidak punya waktu. Nah, teman-teman bisa memilih alternatif yang kedua, yaitu P2P ya. Yang mana P2P itu biasanya menggunakan jasa PT ya. Biasanya di situ yang dibutuhkan untuk ke Koreanya sendiri pada awalnya itu adalah ABK kapal ya dengan visa E10. Nah, di sini didengar dari teman-teman yang sudah berangkat ya. Didengar dari teman-teman yang sudah berangkat itu membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi daripada program G2G, yaitu mulai dari 70 juta sampai dengan 150 juta ya. Ada yang 125 juta dan itu masih ada jaminan katanya ya. Namun Didi tidak tahu persis. Yang jelas jika dibandingkan dengan G2G itu sangat jauh ya, bahkan mungkin bisa dikatakan sepertiganya. Sepertiga dari G2G itu bisa 1/3 dari P2P, mohon maaf, 1/3 dari biaya untuk P2P itu jika dibagi 3 bisa untuk berangkat lewat G2G. Namun kalau P2P itu prosesnya relatif lebih cepat. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kesibukan, mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, namun ada rencana resign dari pekerjaan di Indonesia dan mau kerja ke Korea, ya dua itu pilihannya, G2G. Tapi kalau sibuk, siapkan uang melalui P2P ya, tentunya dengan basic T. Kalau misalkan teman-teman mau di laut ya ABK dengan visa E10. Kalau untuk yang sekarang bisa mendaftarkan ke P2P pengelasan di galangan kapal kerjanya dengan visanya E7 ya. Kalau untuk visa E7 Didi belum tahu estimasi biayanya, tapi kalau untuk yang ABK kapal itu yang Didi tahu itu sekian banyak teman-teman yang Didi jumpai di sini di Korea itu antara 70 sampai dengan 150 segitu. Nah, kalau untuk jaminan surat berharga ataupun agunan lain sebagainya Didi kurang tahu ya. Tapi yang jelas katanya ada dan penjaminnya pun ada. Dan untuk mungkin ada teman-teman yang baru mampir di video Didi ya, baru melihat video Didi ini. Kebetulan teman-teman ini masa pencari kerja, maksudnya baru lulus SMA. Nah, sekarang sedang bingung mau kerja, mau langsung ke Korea belum ada duit, belum bisa proses juga. Nah, terpaksa kerja di Indonesia seadanya alias serabutan. Ini bisa menjadi langkah awal. Gimana caranya? Teman-teman bisa sambil belajar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai kerjaan serabutan, bisa sambil belajar, menyisihkan waktu baik itu secara mandiri maupun lewat LPK ya. Di LPK itu ada yang bisa belajar secara online ya. Ini untuk yang G2G gitu. Untuk yang G2G jadi
bisa sebelum mengikuti ujian itu kita belajar dulu untuk memaksimalkan kita, memastikan kita bisa lulus nanti saat ujian EPS topiknya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk mensiasatinya ya Didi sudah buat videonya, yaitu 9 cara untuk belajar kosakata secara cepat, baik itu melalui LPK maupun itu mandiri, itu bisa diterapkan ya. Kayak gitu teman-teman ya. Di Korea sendiri hari ini hujan dan Didi bikin konten ini hanya terbersit tiba-tiba saja bikin pengen nonton gitu. Karena kalau bikin kopi lagi kasihan perutnya guys, udah bolak-balik ini hajangsil beberapa kali. Oke, untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan meliputi cara untuk bekerja ke Korea, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, atau pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk gajinya saat ini berapa? Gajinya sekarang ini masih, kalau untuk yang baru datang ataupun juga yang baru pekerja baru ya, itu sekitar 1.900.000 sekian ya, kita genapkan saja 2 juta won ya. Kalau untuk nilai rupiahnya tergantung kursnya, kadang naik kadang turun, tapi rata-rata di atas 10.000. Jadi kalau misalkan teman-teman gajinya 2 juta, berarti bisa dikatakan dibikin ratanya kita pangkas 20 juta kayak gitu. Nah, jika dibandingkan dengan kerja di Indonesia, nyari uang 20 juta dalam 1 bulan, ya memang kalau kita basic perintis bukan pewaris, susah gitu kan. Oke gitu teman-teman ya. Jadi jangan berhenti mengejar mimpi, semangat terus. Nah, ada banyak jalan menuju kesuksesan. Jika Anda tidak mau ketinggalan, beranilah melangkah. Jangan hanya diangan-angan, tapi wujudkan dengan kenyataan. Terima kasih, saya Didi Opa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.